Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fahreji dari kelas manajemen 19A. Bab yang saya bahas adalah bab 6, yaitu menganalisis pasar konsumen. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Yang selanjutnya adalah memahami pelanggan. Memahami pelanggan adalah kunci untuk memberikan pelayanan yang baik. Untuk memberikan layanan pelangganan yang baik, Anda harus memberikan apa yang ada dijanjikan, tapi layanan pelanggan besar melibatkan pengenalan pelanggan Anda dengan baik sehingga Anda dapat mengantisipasi kebutuhan mereka dan melebihi harapan mereka. Yang pertama itu pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Yang kedua, memahami pelanggan memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Produk yang harus dipasarkan ke pelanggan yang tepat adalah cara yang tepat pula. Yang selanjutnya itu ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih pembelian menggunakan dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang termasuk ke dalam perilaku konsumen selain mengenai kualitas produk juga meliputi harga produk atau jasa tersebut. Jika harga satu produk tidak terlalu tinggi, maka konsumen tidak akan terlalu lama membutuhkan waktu untuk memikirkan dan melakukan aktivitas perilaku konsumen. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Firmansyah. Saya dari kelas MN19A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, faktor budaya, termasuk di dalamnya kelas budaya, sebudaya, dan sosial. Yang kedua, faktor sosial, kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Faktor pribadi, usia, tahap siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Kepribadian dan konsep diri serta gaya hidup dan nilai. Lalu saya akan menjelaskan tentang proses psikologi kunci merupakan titik awal memahami perilaku konsumen melalui model respon sampai rangsangan, pemasaran, dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok. Proses psikologi digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Permadi dari kelas MN19A. Saya di sini akan menjelaskan tentang motivasi. Kebutuhan menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Teori yang digunakan adalah teori Freud, teori Maslow, dan teori Herzberg. Yang kedua, persepsi. Persepsi merupakan proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Persepsi merupakan bagaimana kita memandang dunia. Persepsi lebih penting daripada realitas karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Terdiri dari 1. Atensi selektif, proses menyortir sebagian besar rangsangan. 2. Distorsi selektif,
kecenderungan menerjemahkan informasi agar sesuai dengan konsepsi awal konsumen. Yang ketiga, retensi selektif, mengingat poin baik dari produk yang disukai dan melupakan poin dari produk pesaing. Yang keempat, persepsi bawah sadar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, saya dari kelas MN19A dari Prodi Manajemen. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman, pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Terus pembelajaran berasal dari interaksi dorongan, motivasi, rangsangan, pertanda, respon, dan penguatan. Yaitu pendekatan populer dari pembelajaran adalah teori pengkondisian klasik, teori pengkondisian instrumental, operan, terus ketiga teori pembelajaran melalui pengamatan. Dan selanjutnya tentang memori. Memori penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek temporer dan terbatas, dan kedua jangka panjang permanen dan tak terbatas. Asosiasi merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, dan pengalaman, kepercayaan, sikap, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek dan node merek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu proses pembelian konsumen. Di dalam proses pembelian konsumen ada beberapa tahap. Yang pertama, pengenalan masalah atau pengenalan kebutuhan. Di sini pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan nyata dan keadaan yang diinginkan. Keputusan dapat dipicu oleh rangsangan internal, rangsangan dari dalam, dan rangsangan dari luar atau eksternal. Pada tahap ini, pemasar perlu mengenal berbagai hal yang dapat menggerakkan kebutuhan atau minat tertentu konsumen. Para pemasar perlu meneliti konsumen untuk memperoleh jawaban apakah kebutuhan yang dirasakan atau masalah yang timbul. Apa yang menyebabkan semua itu muncul dan bagaimana kebutuhan atau masalah itu menyebabkan seorang mencari produk tersebut. Yang kedua, tahapan yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang sudah tertarik mungkin mencari informasi lebih banyak, tetapi mungkin juga tidak. Bila dorongan konsumen dan produk yang memuaskan, kemungkinan konsumen akan membelinya. Bila tidak, konsumen dapat menyimpan kebutuhan dalam ingatan atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Sumber pribadi. Yang pertama, konsumen dapat memperoleh informasi dari beberapa sumber, yaitu sumber yang pertama sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik, sumber pengalaman. Dalam hal ini perusahaan harus merancang bauran pemasarannya untuk membuat calon pembeli menyadari dan mengetahui mereknya. Perusahaan harus cermat mengenali sumber informasi konsumen dan arti penting dari setiap sumber. Yang ketiga, tahap evaluasi alternatif. Pada tahap ini konsumen dihadapkan pada beberapa
pilihan produk yang akan dibelinya atau membandingkan produk. Untuk itu konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli? Tergantung pada masing-masing individu dan situasi pembeli spesifiknya. Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mengevaluasi alternatif merek. Bila mereka mengetahui proses evaluasi apa yang sedang terjadi, pemasar dapat membuat langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan para pembeli atau para konsumen. Tahapan yang keempat, keputusan membeli. Keputusan membeli merupakan tahap dari proses keputusan membeli. Ketika konsumen benar-benar membeli produk, pada umumnya keputusan membeli itu dilakukan konsumen adalah membeli produk yang paling disukai, tetapi ada dua faktor yang muncul. Ada dua faktor yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Konsumen umumnya membentuk niat membeli berdasarkan faktor pendapatan, harga dan manfaat produk, akan tetapi peristiwa yang tidak diharapkan bisa mengubah niat pembelian. Jadi pilihan dan niat untuk membeli tidak selalu berakhir pada keputusan membeli barang yang sudah dipilih. Yang kelima, tahapan tingkah laku pasca pembelian atau pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap barang yang sudah dibeli. Pembeli atau konsumen akan menentukan puas atau tidak. Itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang diterima dari produk. Bila tidak memenuhi harapan, konsumen akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasar terus berlanjut dalam menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini agar daur hidup produknya tidak menurun. Dalam suatu pembelian produk, keputusan yang harus diambil tidak selalu berurutan seperti yang tadi saya sebutkan. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian ekstensif, keputusan yang diambil dapat bermula dari penjual, karena penjual dapat membantu merumuskan perbedaan dengan toko yang lain melalui pembentukan citra toko yang positif. Dengan citra yang baik ditampilkan toko di mata para konsumen atau masyarakat, khususnya konsumen, akan terciptalah kesan bahwa perusahaan itu benar-benar memiliki kualitas yang dapat dipercaya. Pilihan produk yang akan dibelinya atau membandingkan produk. Untuk itu konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif barang yang akan dibeli? Tergantung pada masing-masing individu dan situasi pembeli spesifiknya. Pemasar harus mempelajari pembeli untuk mengetahui bagaimana sebenarnya mengevaluasi alternatif merek. Bila mereka mengetahui proses evaluasi apa yang sedang terjadi, pemasar dapat membuat langkah-langkah untuk mempengaruhi keputusan para pembeli atau para konsumen. Tahapan yang keempat, keputusan membeli. Keputusan membeli merupakan tahap dari proses keputusan membeli. Ketika konsumen benar-benar membeli produk, pada umumnya keputusan membeli itu dilakukan konsumen adalah membeli produk yang paling disukai, tetapi ada dua faktor yang muncul.
Ada dua faktor yang muncul antara niat untuk membeli dan keputusan untuk membeli, yaitu sikap orang lain dan situasi yang tidak diharapkan. Konsumen umumnya membentuk niat membeli berdasarkan faktor pendapatan, harga dan manfaat produk, akan tetapi peristiwa yang tidak diharapkan bisa mengubah niat pembelian. Jadi pilihan dan niat untuk membeli tidak selalu berakhir pada keputusan membeli barang yang sudah dipilih. Yang kelima, tahapan tingkah laku pasca pembelian atau pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas atau tidak puas terhadap barang yang sudah dibeli. Pembeli atau konsumen akan menentukan puas atau tidak, itu terletak pada hubungan antara harapan konsumen dan prestasi yang diterima dari produk. Bila tidak memenuhi harapan, konsumen akan merasa tidak puas. Kegiatan pemasar terus berlanjut dalam menanggapi kepuasan dan ketidakpuasan ini agar daur hidup produknya tidak menurun. Dalam satu pembelian produk, keputusan yang harus diambil tidak selalu berurutan seperti yang tadi saya sebutkan. Pada situasi pembelian seperti penyelesaian ekstensif, keputusan yang diambil dapat bermula dari penjual, karena penjual dapat membantu merumuskan perbedaan dengan toko yang lain melalui pembentukan citra toko yang positif. Dengan citra yang baik ditampilkan toko di mata para konsumen atau masyarakat, khususnya konsumen, akan terciptalah kesan bahwa perusahaan itu benar-benar memiliki kualitas yang dapat dipercaya.